Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yalzamu min subutil khususiyyati adamu wasfil bashariyati. Innama mathalul khususiyyati ka ithraqi syamsin nahari dhaharat fil ufuki wa laysat minhu taratan tusyriku thumusu awsafihi ala laili wujudika wa taratan yaqbidu dhalika anka fayaruddaka ila hududika fannaharu laysa minka wa ilaika walakinnahu waridun alaika. Adanya sifat-sifat khususiyah kewalian itu tidak melazimkan lengkapnya sifat-sifat manusia yang biasa dan umum. Sesungguhnya perumpamaan khususiyah itu bagaikan terangnya matahari di waktu siang, tampak di ufuk tetapi bukan dari ufuk. Ada kalanya terbit nur cahaya sifat-sifat Allah pada kegelapan kejadian wujudmu, dan ada kalanya dicabut yang demikian itu daripadamu. Maka kembali dengan ke batas-batas asal kejadianmu. Maka terang siang itu bukan daripadamu dan kepadamu, tetapi ia datang menjelang padamu. Sifat-sifat khususiyah kewalian seperti kasyaf terhadap sesuatu hal atau kekuatan yang istimewa untuk berbuat dan mengadakan sesuatu, itu semua tidak melazimkan lenyap sifat-sifat manusia yang biasa seperti kebodohan, kemiskinan dan kelemahan. Sama dengan sinar matahari terhadap benda-benda yang tadinya gelap mendapat cahaya matahari maka berubah menjadi terang. Tetapi jika terbenam matahari itu, kembali benda-benda itu kepada kegelapannya. Sebab cahaya matahari itu tidak termasuk sifat zatnya, maka apabila menerima nur tajalli, maka tampak keluar daripadanya sifat-sifat Allah yang menerangi zatnya itu. Tetapi bila ditarik kembali nur tajalli itu, maka kembalilah sifat-sifat yang asli pada manusia. Maka sifat-sifat khususiyah keistimewaan kewalian itu bukan sifat manusia yang asli, hanya menjelma kepadanya, dan sifat-sifat yang ditentukan Allah sendiri yang memberi itu. Oleh karena itu, para pencari Allah, jangan sekali-kali engkau menyamakan para kekasih Allah dengan manusia biasa, karena jasadnya saja yang disamakan oleh Allah. Akan tetapi di dalamnya terdapat mutiara yang indah, karena kalbu mereka selalu ingat kepada Allah, kalbu mereka selalu berzikir kepada Allah, kalbu mereka selalu bersolawat kepada Allah. Jadi apakah bisa disamakan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak? Apakah bisa disamakan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan yang tidak? Apakah bisa disamakan kalbu yang selalu bersolawat kepada Rasulullah dan yang tidak? Oleh karena itu, jangan kau hina mereka, jangan kau caci maki mereka, sebab kalbu mereka adalah kalbu kekasih-kekasih Allah yang selalu ingat dan berzikir kepada Allah. Sedangkan kita sebagai manusia biasa yang masih mencari Allah dan masih mencari Rasulullah dan sangat butuh kepada Allah dan Rasulullah. Sebab tanpa kekasih-kekasih Allah, dunia ini akan hancur binasa. Dalla biwujudi atharihi ala wujudi asma'ihi, biwujudi asma'ihi ala thubuti awsafihi, wa bithubuti awsafihi ala wujudi dhatihi. إذا محال أن يقوم الوصف بنفسه فأرباب الجذب يكتف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه ثم يردهم إلى شهود آثاره والسالكون على عكس ذلك
Fanihayatus salikina bidayatul majdubina wa bidayatus salikina nihayatul majdubina lakin la bima'nan wahidin farubbamal taqaya fit tariqi hadza fi tarakkihi wa hadza fi tadalli. Terbukti dengan adanya makhluk atas adanya nama-nama Allah, dan dengan nama-nama itu atas adanya sifat, dan dengan pastinya adanya sifat-sifat itu atas adanya zat Allah. Sebab muhal tidak dapat diterima oleh akal adanya sifat yang berdiri sendiri tanpa zat. Maka orang-orang yang magdzub pertama terbuka atau terlihat oleh mereka kesempurnaan zat Allah, kemudian menurut melihat sifat-sifat Allah, dan menurun pula melihat bersandar kepada nama-nama Allah, sehingga menurun melihat makhluk buatan Allah. Sebaliknya orang salik dari bawah naik ke atas, maka puncak orang salik sampai ke permulaannya orang magdzub, dan permulaan orang salik itulah penghabisan orang magdzub. Tetapi tidak berarti sama dalam segala-galanya, hanya saja ada kalanya bertemu di jalanan, yang satu ketika sedang mendaki dan yang lain sedang menurun. Adanya makhluk alam ini menunjukkan adanya nama-nama Allah, Qadir, Alim, Hakim, Murid, dan adanya nama-nama itu pasti adanya sifat-sifat, Qudrat, Iradat, Ilmu, dan tiap-tiap sifat pasti berdiri di atas zat. Sebab sifat tidak berdiri sendiri, maka pasti pula adanya zat Allah. Sedang sifat makhluk ada yang majdzub, yakni langsung dibukakan oleh Allah dan sampai kepada ilmu mengenal Allah, bukan dari bawah saluran yang umum, dan ada yang melalui jalan biasa dari bawah ke atas, yaitu orang yang disebut orang salik. Dan keduanya selama belum mencapai puncak akhiratnya belum dapat dijadikan guru yang dapat ditiru. Orang majdzub jika belum mengetahui perjalanan orang salik, dan orang salik jika belum sampai ke puncak yang didapat dibukakan bagi orang majdzub. Jadi jangan anggap remeh orang yang baru sampai ke syariat, tarekat, hakikat dan belum bermakrifat, sebab mereka masih dalam pencarian. Oleh karena itu, yang dari bawah teruslah ke atas sampai tujuannya tercapai. Sebaliknya, manusia yang sudah berada di puncak marifatnya jangan sampai meremehkan yang di bawah, malah bimbing mereka menuju tujuannya agar sampai ke puncak marifat kepada Allah.